Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Insyaallah malam ini kita akan mengambil kaidah yang kedua, semoga selesai ya. Kemarin kita telah selesai di dalam membahas kaidah yang pertama. Nah, apa kaidah yang pertama kemarin? Istiqomah itu adalah pemberian hadiah dari Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba. Jadi seorang yang istiqomah itu dapat hadiah dari Allah, dapat anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun yang tidak istiqomah maka dia tidak diberikan anugerah sama Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi dia untuk bersedih, ya. Karena jalan satu-satunya untuk ke surga ya apa? Istiqomah. Kemudian yang kedua, ini adalah tentang hakikat istiqomah. Kita kemarin menyeru untuk istiqomah. Apa sih hakikat istiqomah itu? Insyaallah kita akan bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawimi wasiratil mustaqim. Hakikat istiqamah itu adalah berpegang teguh dengan manhaj yang lurus, dan jalan yang mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Jadi seorang dikatakan istiqomah ketika dia betul-betul berpegang teguh, betul-betul dia mengusahakan dirinya untuk selalu berada di jalan yang lurus dan cara beragama yang benar. Itu. Qala Syekh hafizahullah wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuqufi ala nuqurin mubarakatin 'ani sahabah wat tabi'in lahum bi ihsanin fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Kita akan sedikit memahami hakikat hakikat tentang istiqomah. Naam, insyaallah dengan cara biluqufi ala nuqulin mubarakatin, dengan kita memperhatikan beberapa nukilan-nukilan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nastarshidu itu kita apa? Mencari petunjuk, ya. Kita di dalam mencari petunjuk untuk mengetahui hakikat istiqomah itu bil wuqufi ala nuqurin mubarakah, dengan kita memperhatikan dengan baik atas nukilan-nukilan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla yang datang dari sahabat dan orang yang mengikuti sahabat dengan pengikutan yang baik. Fi bayani ma'naha, di dalam menjelaskan makna istiqamah, dan tawdih haqiqatiha, memaparkan hakikat istiqamah. Qala, di sini dibawakan nukilan oleh Syekh Siddiqul ummah Abu Bakr radhiyallahu anhu fi tafsiri qawlihi ta'ala. Berkata Siddiqul ummah, ya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, atau yang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, ana ulangi terjemahnya ya. Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti maksudnya apa, ikhwan? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang dikatakan istiqamah di jalan yang lurus ketika dia mentauhidkan Allah, paham tauhid dengan baik. Makanya ini tauhid adalah inti pembahasan yang paling penting yang harus kita bahas dengan pemahaman para ulama a'immatud da'wah, supaya apa? Kita memahami hakikat tauhid dengan baik. Karena tolak ukur seorang itu dikatakan istiqamah atau tidak dengan mentauhidkan Allah. Wa ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayah, bahwasanya dahulu Umar pernah membaca ayat ini alal mimbar, di atas mimbar. Innal ladzina qala rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Faqala, kemudian Umar berkata, lam yaruhu raghwan as-sa'lam. Mereka adalah orang yang tidak melarikan diri sebagaimana rubah melarikan diri. Bagaimana rubah melarikan diri, Pak? Ya kencang gitu ya, kemana-mana, ke sono, ke sini. Ketika diburu dirubah, melarikan diri, mereka akan ke sana, akan ke sini. Ya, mereka tidak memiliki arah yang mereka tuju. Berarti orang yang istiqomah di dunia, dia adalah orang-orang yang memiliki arah tujuan jelas. Ya, tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, nanti ke sana lagi, nanti ke sini lagi, tidak. Tapi lurus, memiliki tujuan yang jelas di dalam berjalan, memiliki tujuan yang jelas di dalam melangkah menuju Allah Azza wa Jalla. Ada kitab punya Syekh Sa'di rahimahullah, As-Sayr ila Allah wa Daril Akhirah. Itu bagus dibaca. Bait syair ya, syair tentang As-Sayr ila Allah wa Daril Akhirah. Berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dan Darul Akhirah, akhirat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ma'na qawlihi ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mentafsirkan firman Allah Ta'ala, "Tsumma istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah." Mereka beristiqamah di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yurwa atau waruya nahwuhu an Anas wa Mujahidin wal Aswad ibn Hilal wa Zaid bin Aslam wa Suddi wa Ikrimata wa ghairihim, dan juga diriwayatkan yang semisal dengan ini dari yang tadi Anda sebutkan. Jadi mereka sepakat, ikhwani fillah. Ya, sebagian ulama bersepakat menafsirkan dengan makna yang sama atas istiqomah. Hakikat istiqomah, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita akan nukilkan terus ya, nanti insyaallah akan disimpulkan. Waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau pernah berkata, istaqamu ala ada'i faraidihi. Mereka istiqomah di dalam mengerjakan atau menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Kapan seorang dikatakan istiqomah? Kalau tidak melalaikan kewajibannya. Kalau tidak melalaikan apa? Kewajibannya. Wa an Abil Aliyah qala, "Tsumma akhlasu lahu ad-din wal amal." Ya. Orang yang istiqomah adalah orang yang ikhlas. Ya, orang yang memurnikan agama dan amalannya untuk Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Artinya mentauhidkan Allah. Wa an Qatadah fi qoulihi ta'ala, dari Qatadah. Naam, di dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma istaqamu," qala istaqamu ala ta'atillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi khanifillah azakullah jami'an. Ini kurang lebih makna istiqamah tentang nukilan-nukilan para ulama, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan yang na'am setelahnya.
Dzakara hadhihi al-aqwala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'il Ulum wal Hikam. Beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan seluruh perkataan ini di dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini syarah Arba'in Nawawi ya. Dan ditambah lagi penyempurna hadis dari Ibnu Rajab. Sama arwafal istiqamah biqauli. Kemudian setelah beliau menyebutkan, menukilkan ucapan-ucapan para ulama salaf tentang istiqamah, beliau mendefinisikan hakikat istiqamah biqauli dengan ucapan. Apa istiqamah? Ini pernah kita bawa di awal kita dulu ya. Wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyimu min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Dan jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Min ghairi ta'rijin anha au anhu, tanpa belok-belok baik ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'ati kulliha, dan hal tersebut mencangkup segala perbuatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adh-dhahirati wal batinah, baik yang dhahirah ataupun yang batinah. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, kemudian juga mencangkup meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Fasarat hadhihi al-wasiyah jami'atan li khisalid din kulliha, maka seluruh perkara ini ya wasiyah ini itu mencakup seluruh apa hakikat daripada agama Islam. Intaha kalamuhu. Jadi ikhwani fillah azakumullah jami'an, berarti kita simpulkan istiqomah adalah seorang betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu dia lihat yang wajib-wajib dulu, paham? Setelah itu baru dia beranjak kepada yang sunnah muakkadah yang sanggup dilakukan. Kemudian dia apa? Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-ma'ani kulluha mutaqarabatun atau mutaqaribatun wa yufassiru ba'daha ba'dan, dan makna ini seluruhnya saling berdekatan, saling menafsirkan satu sama lain. Li'anna al-istiqamata min al-kalimatil jami'ati allati tashmalu ad-dina kullah, karena istiqamah itu merupakan dari kata-kata yang mencangkup allati, ya yang mencangkup apa? Yang mana cangkupannya itu mengandung seluruh agama Islam, hakikat daripada agama Islam. Jadi kalau orang mau istiqomah, ya dia belajar Islam dengan baik. Pertama dia belajar Islam dengan baik. Nggak mungkin dia tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah Azza wa Jalla larang, kecuali dengan dia belajar agama Islam. Nah, berarti kalau kita di pesantren ini harusnya kita lebih istiqomah dibandingkan orang-orang yang enggak di pesantren. Kalau kita di pesantren banyak main, banyak buang-buang waktu yang betul-betul sangat gulu di dalamnya, kemudian juga melakukan perkara-perkara yang tidak layak, maka bagaimana kita ya? Allahul musta'an. Wa hadhihi al-ma'ani, udah ya lanjut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id din. Maka istiqamah ini adalah suatu kata jami'ah yang mencakup, yang mengambil seluruh aspek agama Islam. Jadi kalau kita mau istiqamah, kita belajar agama ikhlas sekali lagi. Belajar agama Islam, belajar betul-betul apa? Tauhid, belajar betul-betul tentang ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam ini. Baru kita tahu cara istiqomah bagaimana.
baru kita bisa menegakkan istiqomah. Wa hiya al-qiyamu baina yadayillah ala haqiqati as-sidqi wal wafa bil ahdi, yaitu adalah seorang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan kejujuran yang jujur, dengan hakikat kejujuran dan dengan apa? Menunaikan janji-janjinya. Berarti kaidah yang kedua apa? Istiqomah itu apa? Dia berada di jalan yang lurus, di agama yang benar. Jadi hakikat istiqomah, dia memeluk agama Islam, dia taat kepada Allah, dia tinggalkan kemaksiatan yang ada, itu istiqomah namanya. Terus kayak gitu, ikhwan fillah. Baik, selesai kaidah kedua. Masih ada waktunya? Masih ada ya? Kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Inilah bab yang penting. Pondasi istiqomah itu adalah istiqomahnya hati seorang. Kalau tadi kita definisikan istiqomah adalah mengamalkan agama Islam dengan baik, dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan yang Allah Azza wa Jalla larang, maka pondasi daripada itu semua yang dapat membantu dan mengkokohkan hakikat istiqomah yang tadi dijelaskan, dia harus perhatikan istiqomahnya hati dia. Karena hati ini ikhwani fillah adalah penentu kita istiqomah atau tidak. Ya, ini pondasinya. Kalau antum mau istiqomah dengan istiqomah yang benar, istiqomah yang betul-betul terus berada di atas agama yang baik, keadaan kita selalu baik, amalan kita selalu baik, kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla mengamalkan agama ini, beribadah dan taat, maka pondasinya harus kuat. Jadi amalan jawarih ini ibarat bangunan, ikhwan. Antum sholat, antum menjaga lisan, antum belajar ilmu agama, antum mengamalkan amalan-amalan yang lainnya dari jawarih, dari anggota badan, dari menjaga lisan dan semisalnya, itu adalah furu', bangunan. Kalau mau kuat terus bangunannya kokoh di atas keadaan demikian, maka kita harus kokohkan pondasinya, yaitu apa? Hati. Inilah yang repot, yang angel. Kenapa repot? Karena kita nggak tahu hati kita udah benar atau belum. Karena kita nggak tahu hati kita udah istiqomah atau belum. Hati kita sudah istiqomah atau belum. Hati kita sudah hilang dari penyakit hati atau belum. Masalahnya penyakit hati itu nggak kelihatan. Itu yang repot. Mungkin kalau pusing masih kerasa. Mungkin kalau borok kelihatan, ya, koreng kelihatan, ya, pincang kelihatan, sengkel kelihatan, ya, semua kelihatan. Jadi sehingga kita ngelihat ini sakit, kita obatin langsung. Tapi masalah hati itu nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan, jarang juga orang yang sadar hatinya sedang sakit padahal kronis. Itu yang repot. Makanya kita harus betul-betul tafakur, ikhwan. Antum gunanya belajar nih, kajian 30 menit kayak gini, sengaja ada suruh nyetak supaya antum ikutin kajian dengan baik. Supaya antum bisa resapi, renungi. Ini kita butuh dibenahi loh. Berkata Abu Bakar Al-Muzani, berkata Bakar Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala shalah, lakin bi syai'in lakin bi syai'in wa qarra fi sadri. Kata Bakar Al-Muzani, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq tidak
mendahului kita dengan banyaknya puasa, tidak mendahului kita dengan banyaknya sholat. Akan tetapi Abu Bakar itu bisa mendahului kita, bisa melampaui kita itu dengan adanya sesuatu yang tertancap di dalam dadanya beliau. Itulah yang membuat Abu Bakar menjadi orang yang mulia, membuat menjadi orang yang betul-betul umat terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajib, karena hati ini pentingnya perkara hati. Wa qala ba'dul ulama al-mutaqaddim, berkata sebagian ulama al-mutaqaddimin, alladhi waqarra fi sadrihi huwa hubbullah wan nasiha li khalqi, yang tetap tertancap di hatinya Abu Bakar As-Siddiq adalah dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu menasihati manusia yang lainnya. Masalah kita udah cinta belum sama Allah? Kan cinta itu adalah ibadah, ikhwan. Ini kebanyakan kita cintaannya itu kepada Allah Azza wa Jalla enggak totalitas, enggak murni, sehingga nilai ubudiyah kita dari sisi hati kita kurang. Ya. Jadi kalau kita mau nilai ubudiyah yang bagus, yang baik, dan kita betul-betul merasa selalu ingin taat kepada Allah, kita harus cinta dulu sama Allah. Kebanyakan kita hatinya tuh terpalingkan dengan cinta-cinta yang tidak ada manfaatnya. Dengan cinta banget kepada HP, itu mempengaruhi, ikhwan, mempengaruhi rasa cinta kita kepada Allah. Cinta banget kepada ngobrol, cinta banget kepada hobi, cinta banget kepada main sana sini. Itu rasa cinta yang ada, yang mengakar di dalam hati kita. Ketahuilah itu sangat mempengaruhi rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla dulu. Makanya di dalam hadis dijelaskan, ya, tidak beriman salah seorang dari kalian, ya, ketika kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbullah wa rasul, gimana? Atau kama qala. Ana lupa hadisnya. Qadarullah. Hatta akuna, bagaimana? Ya Allah, Allahumma salli, enggak hadir ya. Hatta akuna ahabba, aywa. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya, gitu ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kecuali sampai dia cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada dirinya, daripada keluarganya, ya, daripada seluruh manusia yang lain. Paham? Dulu ini hadisnya datang dari siapa? Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Saya mengedepankan seluruh kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya, tapi kecuali kepada diri saya. Saya lebih cinta daripada diri saya, baru kepada Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul langsung mengatakan lagi, fal'an, adapun sekarang saya cinta kepada Rasulullah SAW dibanding diri saya pribadi. Ajib, Umar bin Khattab. Ya, jadi cinta itu sangat mempengaruhi, Pak. Bagaimana rasa cinta yang betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana rasa cinta seorang baru dikatakan cinta dengan cinta yang jujur, bukan cinta yang hanya mengklaim semata, dengan mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya dengan baik, dengan mengikuti jalannya para salafus saleh di dalam ucapannya, di dalam kebiasaannya, di dalam amalannya.
Kalau tidak mengikuti mereka, maka rasa cinta kita itu adalah cinta yang palsu. Kita hanya klaim cinta, tapi tidak cinta yang hakiki. Buktinya apa? Ya buktinya ketika kita belajar memahami tentang Allah dan Rasulnya, memahami jalan yang benar dari agama Islam, kita masih malas. Kita masih keberatan. Kita mengamalkan agama, kita masih keberatan. Lihat mereka apa? Mereka itu langsung siap siaga para salafus saleh ketika ada amalan, ketika ada perintah, ketika ada larangan. Nanti kita akan kaji dalam kitab apa namanya? Thamaratul Ilmi al-Amal. Naam. Wasu'ilat, ini masih Anda bawa tarik dari Anda ya. Wasu'ilat Fatimatu bintu Abdul Malik zawjati Umar ibn Abdul Aziz ba'da wafatihi an amadihi faqalat. Pernah suatu saat ditanya Fatimah binti Abdul Malik, yaitu adalah istri dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang alim, ya, mujtahid, zahid, al-allamah, al-imam, al-kabir. Kemudian beliau juga adalah Amirul Mukminin. Ini adalah Amirul Mukminin sesungguhnya. Ya, ajib. Berkata istrinya Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang amalannya setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Wallahi demi Allah, ma kana bi aktsarin nas salatan wala bi aktsarihim siyaman. Umar bin Abdul Aziz itu bukan orang yang banyak salatnya, bukan orang yang banyak puasanya. Walakin akan tetapi ma ra'aitu ahadan akhwaf lillah min Umar. Akan tetapi saya tidak pernah lihat ada satu orang pun pada saat itu yang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla dibanding Umar bin Abdul Aziz. Laqad kana yadhkurullah fi firashihi. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sering berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika di kasurnya. Ya, ajib. Fayantafidu intifadul usfuri min syiddatil khawfi. Dan Umar bin Abdul Aziz itu suka menggigil, bagaikan menggigilnya burung karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta naqula, sehingga pada saat itu kita katakan la yusbihannan nas wala khalifata lahum, ya. Manusia itu tidak ada khalifah bagi mereka. Karena kayak gini. Ajib, khonifillah. Sekarang anak tanya sama antum. Takut itu kepada Allah amalan apa? Amalan hati. Jadi ini asas yang sangat penting, fondasi, pemain inti yang sangat penting dari istiqomah kita. Jadi kalau antum mau istiqomah, mau bisa menjaga dari maksiat kepada Allah, mau antum betul-betul bisa taat kepada Allah, langsung nurut terhadap perintah Allah, antum bisa mengatur waktu antum tidak banyak main, ya, tidak banyak betul-betul menipu, berbohong, maka urus hati antum, urus hati kita. Ini pondasinya nih. Baik dari takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, dia berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulukan itu semua daripada yang ada pada diri kita. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya kayak gitu ya Pak. Ini hati kita urusin dulu, bersihkan dulu dari penyakit yang ada. Insya Allah Pak, mudah. Antum nggak lihat Umar bin Khattab ketika awal-awal taubat apa? Mendengar lantunan ayat dari Allah Azza wa Jalla, ya, atau lantunan dari Al-Qur'anul Karim, salah satu dari ayat Al-Qur'an.
hatinya bergetar. Apa yang pertama kali? Hati. Dan yang lain-lainnya. Ketika hati mereka tersentuh, ketika hati mereka betul-betul apa? Merasa sangat tenang, merasa bahwasanya dengan ini sangat bersih, sangat betul-betul mutmainnah, mereka langsung apa? Mencari, langsung dijaga sama mereka. Lihat para ulama juga demikian ya, ketika mereka tobat, ya, sebagaimana apa kisahnya Fudail bin Iyad, kisahnya siapa lagi? Abdullah bin Mubarak dan semisalnya. Fudail bin Iyad, beliau adalah apa? Bukan cuma pencuri, perampok. Ya Allah alam ini kisahnya sahih atau tidak. Terakhir kita tutup dengan kisah. Jadi dulu Fudail bin Iyad adalah orang yang sangat bengis di dalam merampok. Setiap ada orang rampok, ketemu dia rampok. Ada orang ketemu dia rampok. Fudail bin Iyad, qadhi, hakim. Ya. Kemudian suatu saat beliau pengen apa? Merampok suatu rumah yang udah beliau rencanakan ya, di malam hari. Ketika ingin masuk ke rumah tersebut, ya, udah sampai dekat rumahnya, udah sampai naik ke rumahnya, beliau mendengar ada seorang yang di dalam membaca ayat Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Hadid. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Gimana ayatnya? Alam ya'ninil ladzina, dikatakan di sini dalam surah Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya untuk orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk hati mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Azza wa Jalla, padahal telah diturunkan al-haq. Bergetar Fudail bin Iyad mendengar ayat ini, dan dia tidak jadi merampok pada saat itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia menghabiskan perjalanan kepada untuk sampai kepada rumahnya. Naam, karena kelelahan, bisa pada saat itu malam hari, beliau apa? Beristirahat sejenak di suatu tempat, ya, di pinggir jalanan. Di pinggir jalan itu ada tembok, ya. Beliau istirahat di balik tembok. Kemudian pada saat itu ada orang juga yang sedang berjalan, ya, sedang apa? Beberapa orang, 2 atau 3 orang, dia ingin berjalan ke suatu tempat. Tapi kata temannya, kita istirahat aja dulu di sini, karena kita lelah. Apa kata yang satunya? Jangan istirahat di sini, nanti ada Fudail bin Iyad, takut kita dirampok. Fudail di balik tembok. Ya, sampai segitunya ikhwan. Orang takut sama Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad dengar ucapan demikian. Dan ini membuat dia semakin yakin untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pulang dan dia memutuskan untuk tobat, belajar ilmu agama, menjadilah qadhi, imam besar. Jadi gitu ya khonifillah. Hati kita apa? Kita perhatikan. Hati kita rawat. Hati betul-betul kita jaga, jangan sampai apa? Ternodai, terkotori. Terus sekarang kita minta sama Allah, Allahumma aslih li niyati wa ilmi wa amali. Kita minta supaya hati kita sehat. Nah, karena ini pondasi dan pemain inti dari istiqomahnya seorang hamba di atas agama Allah Azza wa Jalla. Allahu ta'ala bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.